kita bersama Kak Nina Ginting dan Kak Oleh dan Abang Muhammad kita. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada nih yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah bukunya, yang kedua adalah alkitabnya, yang ketiga adalah persembahannya, dan yang paling penting hati dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau masih menyertai kami sampai pada hari ini, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Bapa kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar kiranya kebaktian kami ini bisa berjalan dengan hikmat. Dan berkatilah Bapa kebaktian kami ini agar kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa anaknya yang sempurna, semoga dalam kerajaan saja. Amin. Amin. Kita mau angkat lagu pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Tuhan dengan apa Kak? Tadi seperti yang di lagu adik-adik, tadi kita puji nama Tuhan dengan gendang, kecapi, dan banyak alat musik lainnya Kak. Nah Kak, selain itu kita memuji nama Tuhan dengan kasih. Karena itu kita mau angkat lagu pujian kita KASIH. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Tadi katanya kasih itu kayak mana Kak? Boleh marah-marah Kak? Enggak boleh Kak. Terus Kak, selain itu Kak, kasih itu harus saling menyayangi. Saling menyayangi dan kasih itu harus sabar. Seperti kasih
Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali dan ambil sikap yang paling tenang. Tidak boleh cubit-cubit adiknya, cubit-cubit kakaknya, cubit-cubit abangnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Shalom semuanya anak KKR, jua-jua, sehat selalu. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih semuanya berkat-Mu Tuhan buat kami hingga saat ini kami bisa mengikuti KKR online di BKP Gedung Johor. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati anak KKR kami, memberikan pada mereka kekuatan kesehatan, menjauhkan segala kuasa-kuasa roh jahat penyakit Allah Tuhan. Terima kasih kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Tapi sebelumnya itu anak-anak, mari kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 50 ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya, tentu kamu sudah siapkan Alkitabnya ya. Nah, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, sampai disinilah pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu namanya Yusuf. Yusuf ayahnya Yakub, mamanya, nandenya namanya Rahel. Yusuf ini disayang sama ayahnya, disayang sama bapaknya. Maka saudara-saudaranya benci sama Yusuf. Benci mereka sama Yusuf. Jadi satu saat mereka pergi ke padang atau tempat memelihara domba atau kambing ternak. Yusuf pun ikut. Lalu saudara-saudaranya dalam hatinya, "Ayo kita bunuh Yusuf." Lalu dimasukkanlah Yusuf ini ke dalam sumur. Lalu mereka ambil domba atau hewan, mereka potong. Lalu dicurahkan ke jubah Yusuf. Kan sudah berdarah, orang darah domba itu kan. Dibawalah sama saudara-saudaranya ini, sama ayahnya. "Bapak atau ayah, Yusuf sudah diterkam sama binatang buas. Inilah buktinya, bajunya sudah berdarah atau jubahnya sudah berdarah." Sedihlah hati aku. Rupanya diambillah Yusuf ini dari sumur, dijual ke Mesir. Jadi di Mesir Yusuf bukan terus jadi orang hebat. Dia jadi budak, suruh-suruhan orang, atau sekarang bilang orang kuli. Tapi Yusuf ini orangnya pintar, baik, ganteng. Jadi Raja Mesir pada waktu itu, Firaun namanya. Dia mimpi. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu atau arti mimpi itu. Rupanya seperti kata Bibi tadi, dia kan pintar. Dipanggil sama Firaun. Kalau menghadap raja nggak sembrono, nggak bisa sembarangan. Sama halnya kalau kita menghadap presiden kan, nggak bisa sembrono, nggak sembarangan. Panggil dia. Diartikannya mimpi itu akan terjadi raja kelaparan 7 tahun lamanya dan berlimpah ruah gandum 7 tahun lamanya. Yusuf itu wakil raja dia, dipercayakan raja dia. Di Kanaan tempat Yakub tinggal kelaparan. Maka saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk beli gandum. Takut orang itu, karena apa? Yusuf ini sudah jadi wakil raja. Takut orang ini kalau Yusuf ini nanti balas dendam. Kata saudara-saudaranya, "Kami ini boleh jadi budakmu. Sampai kami pun jadi kuli serendah-rendahnya, kami mau." Kata saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf tahu bahwa
saudara-saudaranya ini takut sama dia. Lalu Yusuf bilang, kalau kamu mereka-reka yang jahat sama aku, tapi Allah akan mengubahkan yang kamu reka-reka itu menjadi suatu yang baik. Tapi ayah Yusuf pada waktu itu sudah meninggal. Dia berpesan kepada Yusuf, ampunilah kesalahan saudara-saudaramu, karena mereka sudah berbuat jahat kepadamu. Maka menangislah Yusuf mendengar pesan ayahnya itu. Menangislah dia mendengar pesan ayahnya itu. Karena disuruh mengampuni. Disuruhnya mengampuni. Terus saudara-saudaranya itu kan tetap takutlah. Takut dia. Karena apa? Itu tadi jahat saudara-saudaranya sama dia. Tapi apa kata Yusuf? Jangan kamu takut. Anak-anakmu aku akan tanggung makanannya sampai keturunanmu. Jangan takut, kata Yusuf. Jadi Yusuf ini pembawa damai. Dia nggak ada dendam sama saudaranya, dia nggak mau berbohong sama saudara-saudaranya. Dia pembawa damai. Kita ini pun kalau jalan-jalan, kan ada kita baca slogan-slogan, damai itu indah. Di mana-mana nanti kan damai itu indah. Jadi kalau damai itu indah, mari kita mau mengampuni. Kalau ada abang kita, kakak kita, mama kita, bapak kita, adik kita bikin sakit hati kita, bikin kita marah, jangan dendam. Tak boleh. Harus memaafkan, mengampuni. Yusuf tadi pun sampai dijual dia jadi budak, dia mengampuni saudaranya. Yusuf ini adalah orang yang hebat, pembawa damai. Jadi ada tugas kita buat anak-anak KKR. Ya. Yang pertama, baca nanti Matius 5 ayat 9. Harus ya, buka Alkitabnya ya. Matius 5 ayat 9, apa nanti dikatakannya di sana? Kamu tulis. Yang kedua, buat nanti gambar bendera merah putih. Ini kan kita ulang tahun ini. Nanti hari Selasa 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Merdeka, bebas, gak takut lagi. Ke-76 hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Nah, jadi nanti buat gambar bendera merah putih, nanti kamu foto sama keluarga, suasana hari kemerdekaan, nanti siapa yang menang, nanti ada hadiahnya ya, jangan lupa. Nah, untuk itu, 2 harus diingat ya. Ingat tadi baca Matius 5 ayat 9. Kemudian gambar bendera merah putih. Terus itu tadi buat situasinya foto dengan keluarga. Jadi itulah anak-anak KKR, tetap sehat, tetap seperti Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya dan memaafkan, atau kita seorang yang menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Syukur semua kebaikan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu buat kami. Tuhan, kami sudah belajar tentang Yusuf. Dia Tuhan mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia membawa damai Tuhan. Kami pun ajari kami Tuhan mengampuni saudara-saudara kami, teman kami, kakak, abang, adik kami yang menyakiti hati kami. Supaya boleh Tuhan kami anak KKR jadi pembawa damai. Terima kasih semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih semua pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi temanya apa, Kak? Tema kita tadi adalah peacemaker atau pendamai. Damai. Nah, tadi ada tokohnya, Kak. Siapa itu, Kak? Nah, tokohnya tadi adalah Yusuf, Kak. Yusuf. Gimana tadi, Kak, di firman Tuhan tadi, Kak? Nah, Yusuf itu mau memaafkan saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya telah memasukkan dia ke dalam sumur dan menjualnya, Kak. Akan tetapi Yusuf tetap mau memaafkan saudara-saudaranya, Kak. Nah, iya, adik-adik semuanya boleh mencontoh sikap Yusuf ya, yang memiliki sikap yang mengampuni walaupun orang di sekitarnya salah. Adik-adik semua harus begitu ya di dalam keluarga juga. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, ada syaratnya kan, Kak? Iya, Kak. Apa itu, Kak? Syaratnya, Kak, RSJ, Rapi, sopan, dan jujur. Kita mengangkat lagu pujian buat Tuhan, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Semua kebaikan waktu yang indah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan. Persembahan kami Tuhan boleh jadi berkat buat gereja Tuhan, khususnya GBKP Gunung Jombo. Tuhan memberkati kedua orang tua kami melalui pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, tetap berikan kekuatan, kesehatan. Mereka Tuhan sehat Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, guru sekolah minggu. Tuhan Engkau tolong semuanya. Ajari semuanya Tuhan, supaya boleh jadi berkat, jadi pembawa damai buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya Tuhan, supaya mereka takut akan Tuhan. Boleh mereka pembawa damai buat bangsa negara kami ini. Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan, Engkau berkati anak-anak KKR kami dalam persekolahan mereka. Walaupun Tuhan ada yang masih belajar online, tetap Tuhan berikan semangat buat mereka. Kalau ada mereka Tuhan yang sakit, jamah Tuhan mereka sehat Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami ini gereja masa depan Tuhan. Terima kasih semua berkat-berkat Tuhan buat anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tolong kami semuanya Bapa. Kami berserah kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari ulang tahun Indonesia Merdeka ke-76. Sehat selalu.